Halo guys, kembali lagi bersama saya Wawan di channel YouTube saya di Anak Desa Channel. Dan hari ini saya akan berbagi pengalaman sekaligus berbagi pengalaman kepada teman-teman untuk referensi jika misalkan teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya. Saya mau sedikit bercerita bahwa beberapa hari yang lalu saya mengalami barang saya hilang di ekspedisi. Tidak main-main ya guys. HP-nya ya, barang yang saya beli itu adalah HP yang nominalnya mungkin kurang lebih sekitar 4,5 juta rupiah. Bisa dibayangkan nih ya guys, ketika memang barang seperti itu bisa hilang di ekspedisi. Nah, apa-apa saja hal yang saya lakukan ketika saya mengalami hal tersebut. Saya juga terus terang ya guys, manusiawi. Ketika pada saat itu barang saya dinyatakan hilang oleh pihak dari penjual, karena mereka juga sudah menghubungi pihak dari jasa pengirimannya. Oke, hal-hal yang saya lakukan adalah yang pertama, sebelum saya membeli di suatu toko, hal yang saya lakukan terlebih dahulu saya melihat rating toko tersebut. Nah, ketika rating toko tersebut bagus, maka saya membeli di situ karena saya tahu bahwa ketika rating toko itu bagus, maka ketika mengalami kendala yang sama hal yang saya alami, maka saya bisa komplainnya dengan mudah dan pastinya toko itu akan improve kepentingan kita tersebut. Nah, toko-toko yang rata 4,9 atau 5,0 itu pasti bagus, dan teman-teman lihat juga presentasi chat dari toko tersebut, sehingga nanti jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita bisa dengan mudah nanti komplain kepada penjualnya sehingga beliau memperoleh kepada tim jasa pengirimannya atau juga pada tim Shopee. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah bukti-bukti resi kita ataupun percakapan kita baik dengan pembeli ataupun dengan pihak ekspedisi harusnya kita simpan dan jangan hapus, karena itu nanti bisa menjadi bahan bukti kita ketika kita mengajukan pengembalian kita ke Shopee. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Hal-hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu itu yang perlu kita siapkan ketika kita mengalami hal yang sama. Dan yang ketiga teman-teman, kita harus betul-betul aktif. Kayak saya kemarin itu betul-betul aktif ketika saya mengalami barang itu hilang di ekspedisi. Saya sangat aktif baik melalui chat, melalui bantuan di Shopee yang melalui yang ketersediaan itu yang tanda-tanya harus baru kita chat langsung dengan Shopee-nya, dan saya juga aktif chat dengan penjualnya, dan juga saya aktif juga menghubungi jasa pengirimannya. Nah, di situ saya mulai aktif untuk menchat mereka, apapun keluhan kita sampaikan di mereka, sehingga mereka nanti bisa memfollow up kepentingan kita teman-teman. Bayangkan teman-teman, status barang saya itu hilang, tindakan hilang itu dari tanggal
13. Nah, dari tanggal 13 itu saya mulai ketika penjual mengatakan bahwa barang saya itu hilang, saya sudah mulai melakukan pelaporan. Dari tanggal 13, 14, 15, 16 sampai tanggal 19 tetap statusnya sama seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu juga saya melihat statusnya tetap sama. Nah, disinilah kesabaran teman-teman diuji. Ketika mengalami hal tersebut, kadang-kadang kita seringkali tidak merasa sabar. Nah, waktu itu di forum diskusi, kadang-kadang juga dari tim Shopee bahwa mereka meminta waktu tenggang lagi 4 hari seperti itu karena mereka melakukan investigasi kepada jasa pinjamannya. Dan walaupun kita tahu barang kita itu sebenarnya hilang, tapi tetap dari tim Shopee pengen bukti yang lebih valid supaya nanti bisa dinyatakan bahwa barang kita itu hilang, walaupun banyak bukti-bukti kita itu mengatakan bahwa barang itu memang hilang. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Dan tanggal 21, 22 itu tetap tidak ada hasil, maka saya juga tetap selalu mengajukan pengembalian. 2 kali saya mengajukan pembelian ya teman-teman. Memang hasilnya yang pertama memang pihak dari Shopee mengatakan bahwa penjualnya memang sudah mengirimkan barang, tetapi barang itu memang berarti itu memang barang itu yang sudah dikirim, tetapi bukan kesalahan dari penjual. Makanya ajuan untuk pengembalian saya itu ditolak. Jadi setelah itu saya mengajukan lagi pengembalian, walaupun dengan hati yang lumayan agak emosi teman-teman. Di ruang diskusi itu juga saya mengatakan lagi, kapan lagi akan diproses. Dan tim dari Shopee itu mereka meminta waktu investigasi lagi selama 4 atau 5 hari jam kerja. Bisa dibayangkan ya teman-teman, dari tanggal 13 statusnya sama masih sampai tanggal 28 barulah hasil investigasi mereka selesai. Dan di tanggal 24 itu saya menanyakan kepada mereka kapan, dan mereka bilang 4 sampai 5 hari lagi. Ya otomatis saya bilang, ya kapan ini kok ditambah terus selesai investigasinya, masa belum membuahkan hasil. Nah, setelah seperti itu, secara manusiawi saya mempunyai pikiran yang sudah pasrah lah. Kalau mau hilang ya hilang, kalau masih bisa ya bisa. Tetapi saya tidak langsung diam ya teman-teman. Saya masih tetap proaktif di forum diskusi itu. Tetap saya mengatakan bahwa kapan barang ini muncul, dan saya lampirkan bukti-bukti bahwa barang saya itu dinyatakan hilang. Jadi yang teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa screenshot dari resi atau dari chat penjual. Ketika penjual mengatakan hilang, teman-teman screenshot, jangan hapus itu. Teman-teman bisa lampirkan di forum diskusi. Kira-kira seperti itu bukti-bukti. Dan jika penjual kita memang baik, mereka juga akan memperoleh kepentingan kita, mengatakan bahwa barang-barang kita itu benar-benar hilang. Dan setelah sampai tanggal 28, saya cek di Shopee saya. Di sana ada pemberitahuan bahwa di dalam waktu 24 jam uang saya akan dibalikan kembali. Merasa lega lah saya ya teman-teman, karena uang saya akan balik lagi, lumayan besar ya, dari sekitar 4 juta lebih. Jadi kira-kira seperti itu. Jika teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya, hal-hal
yang teman lakukan pertama adalah jika barang kita hilang di jasa kiriman, hal yang dilakukan adalah teman-teman yang pertama teman-teman menunggu dari pihak Shopee, menunggu deadline-nya. Jika memang sudah bisa dikonfirmasikan untuk lanjutan pembelian, pertama teman-teman ajukan pengembalian. Teman-teman akan menampilkan juga bukti bahwa teman-teman belum menerima barang tersebut dengan bukti screenshot segala macam. Nah, yang kedua yang teman-teman lakukan adalah harus selalu proaktif baik di forum diskusi ataupun teman-teman harus aktif dalam menanyakan bagaimana barang teman-teman itu berada di posisi di mana. Jadi teman-teman harus proaktif di forum diskusi ataupun chat dengan Shopee. Nah, yang ketiga, hal-hal yang paling mudah atau tidaknya adalah teman-teman harus bersabar menunggu keputusan dari tim Shopee. Karena walaupun bagaimanapun tim dari Shopee mereka tidak mau gegabah dalam menyimpulkan sesuatu, walaupun sudah dipastikan bahwa barang kita itu hilang. Jadi kira-kira seperti itu yang teman-teman lakukan, dan jangan panik. Itu pasti barang kita itu akan ada titik temunya. Uang kita itu akan dikembalikan jika teman-teman benar dalam penanganannya. Kira-kira seperti itu. Dan jangan lupa juga Shopee Pay teman-teman harus terverifikasi dengan baik dan aktif, dan jika ada pembelian barang atau dana, teman-teman bisa menariknya kembali, kemudian nanti teman-teman bisa transfer ke teman-teman masing-masing. Jadi kira-kira seperti itu. Jika teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya, bisa melakukan langkah-langkah seperti saya, apa yang saya lakukan. Jadi apapun yang terjadi kepada teman-teman, jangan dulu panik. Kita harus tetap bersabar dan kita harus selalu proaktif ketika kita mengalami kendala seperti itu. Jangan lupa, jika suka dengan video ini, silakan di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Bye.